An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Catatan dari hadis ini adalah, yang pertama, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam. Catatan yang kedua, sebab dituturkannya hadis ini yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk meraih pahala berhijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, atau orang yang hijrah karena Ummu Qais. Kandungan hadis. Yang pertama, niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya sebuah amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Yang keempat, seseorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat, yaitu kebiasaan atau rutinitas, adalah niat. Yang ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.